Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Suprapti, mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, Pendidikan Biologi Stambu 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Al-Jahiz, yaitu pencetus evolusi dan geologi. Baiklah, konten kali ini saya akan membuat yang pertama itu kelahirannya, karir, karya, dan yang terakhir itu wafatnya. Oke, yang pertama itu kelahirannya. Nama aslinya Abu Amr Usman bin Bar Al-Kinani Al-Qaini Al-Basri, tapi ia lebih dikenal dengan nama Al-Jahiz. Beliau merupakan ilmuwan terkenal keturunan Arab Negro dari Timur Afrika. Dilahirkan di Basra pada 781 Masehi sampai 868 Masehi. Al-Jahiz dikenal sebagai penulis untuk prosa Arab, sastra Arab, biologi, geologi, sejarah, filsafat Islam awal, psikologi Islam, teologi atau ajaran, Mu'tazilah, dan polemik dalam politik agama. Sejarah awal kehidupannya, yaitu kehidupan awal Al-Jahiz tidaklah banyak yang diketahui selain daripada informasi mengenai keluarganya yang sangat miskin. Al-Jahiz pada awalnya dipekerjakan untuk menjual ikan di sepanjang salah satu di Basra untuk membantu keluarganya. Kedua, namun meskipun keuangan keluarganya sulit, tidak menghentikan semangat Al-Jahiz untuk mencari ilmu pengetahuan semasa mudanya. Cara yang digunakannya yaitu dengan rajin berkumpul dengan sekelompok pemuda di masjid utama di Basra, mendiskusikan berbagai subjek ilmu pengetahuan. Dia juga rajin mengikuti berbagai kuliah yang dilakukan dari para ahli filologi, leksikografi, dan puisi. Selama rentang 25 tahun melanjutkan studinya, Al-Jahiz telah memperoleh pengetahuan besar tentang puisi Arab, filologi Arab, sejarah Arab, dan Persia sebelum Islam. Dan ia mempelajari Al-Quran dan Hadis. Ia juga membaca buku-buku diterjemahkan dari para filsafat Yunani dan Helenistik, khususnya Aristoteles. Dan terakhir, salah satu keberuntungan Al-Jahiz dalam mencari ilmu ialah karena di zaman itu Khalifah Abbasiyah sedang dalam fase kebangkitan budaya dan revolusi intelektualitas, sehingga pendidikannya sangat difasilitasi diantaranya dengan banyaknya buku yang tersedia, sehingga belajar segala hal semakin mudah. Karirnya di Basra, Al-Jahiz menulis artikel tentang institusi kekhalifahan. Hal ini kemudian menjadi awal karirnya sebagai penulis. Sejak itu, ia telah menulis 200 buku sepanjang hidupnya yang membahas berbagai subjek termasuk tata bahasa Arab, geologi, puisi, leksikografi, dan retorika. Dia menulis sejumlah buku luar biasa yang dapat bertahan 30 bertahap atau ditinjau dari teknologi penulisan di zaman itu. Hal ini merupakan suatu yang sangat fantastis di zaman itu. Di dalam bukunya, Al-Jahiz menulis mengenai sistem mimikri, di mana beliau menyadari bahwa parasit dapat menyamakan warna dirinya dengan warna induknya. Juga terdapat informasi mengenai sistem komunikasi dan psikologis hewan, serta tingkat kecerdasan serangga dan binatang lainnya. Ilmuwan dari abad ke-9 Masehi itu mengungkapkan dampak lingkungan terhadap kemungkinan seekor binatang untuk tetap bertahan hidup atau survive. Sejarah peradaban Islam mencatat Al-Jahiz sebagai ahli biologi pertama yang mengungkapkan teori berjuang untuk tetap hidup alias struggle for existence. Untuk dapat bertahan hidup, dia makhluk hidup harus berjuang. Al-Jahiz pun tercatat sebagai ahli biologi pertama yang mencatat perubahan hidup burung melalui migrasi. Tak cuma itu, pada abad ke-9 Al-Jahiz sudah mampu menjelaskan metode memperoleh amonia dari kotoran binatang melalui penyulingan. Sosok dan pemikiran Al-Jahiz pun begitu berpengaruh terhadap ilmuwan Persia Al-Ghazwini dan ilmuwan Mesir Al-Damiri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas karyanya.
Selama hidupnya, Al-Jahiz menulis sekitar 200 buah buku. Sayangnya, hanya 30 saja yang masih ada saat ini. Kecerdasannya membuat mampu menulis buku mengenai berbagai bidang, mulai dari zoologi, tata bahasa Arab, puisi, dan asal-usul kata. Baiklah, di sini ada kitab-kitab dari Al-Jahiz. Yang pertama ada Kitab Al-Hayawan yang membahas tentang rantai makanan atau tentang binatang-binatang serta seleksi alam. Yang kedua ada Kitab Al-Bukhala di mana di sini membahas tentang psikologi manusia. Yang ketiga ada Kitab Al-Bayan wal Al-Tabiin. Di sini menjelaskan tentang teknik pidato, syarik kepahlawan, gaya berbicara, teknik berbicara. Dan keempat ada Kitab Mufakarat Al-Jawari wal Burhan. Buku ini menarik perhatian karena memamparkan cerita erotis masyarakat Arab. Yang terakhir ada Kitab Mufakarat Risalah Al-Sudan atau keunggulan si hitam dan si putih yang berisi penolakan terhadap politik apartheid yang 本歌曲由许诺新提供 ，QQ kan kaum hitam. 2897771。 Terakhir ada wafatnya Al-Jahiz yang kontroversial. Apa ya? Mari kita bahas. Al-Jahiz kembali ke Basra setelah menghabiskan lebih dari 50 tahun di Baghdad. Dia meninggal di Basrah pada 869 Masehi. Penyebab pasti kematiannya tidak jelas. Ada yang mengatakan dia mati karena sakit, tetapi kisah populer adalah bahwa sebuah kecelakaan di mana tumpukan buku-buku di perpustakaan pribadinya terguling dan menghimpitnya dan menyebabkan kematian. Ia meninggal pada usia 93 tahun. Beginilah seorang ilmuwan, pencipta buku, dan penyuka eksperimen yang tidak pernah puas dengan kata ilmu yang ia dapat. Sedangkan kita sekarang begitu mendapatkan sebuah prestasi kecil sudah membesarkan kepala kita sebesar istana sampai dunia kita kecil-kecilan. Al-Jahiz memberi gambaran tentang kejayaan peradaban Islam pada abad ke-9 sampai abad ke-11. Saat itu, Baghdad dan sekitar menjadi jantung dunia. Masyarakat Muslim dikenal punya semangat belajar tinggi dan terbuka. Selain Al-Jahiz, ilmuwan lain macam Ibnu Sina juga berkontribusi besar. Al-Jahiz memang sudah tiada, tapi karyanya, perjuangannya, semangatnya dalam berkarya, dan kehidupannya tak akan pernah dilupakan. Semoga tutup buku Al-Jahiz, sang mutiara hitam ini bisa menginspirasi kita. Selamat berjuang. Wah, sudah selesai. Baiklah, segini saja yang dapat saya sampaikan tentang Al-Jahiz yang merupakan tokoh favorit saya yang kedua. Yang pertama yaitu Ibnu Sina. Al-Jahiz sekarang jarang diketahui oleh banyak orang, sehingga saya membuat konten ini. Dia merupakan tokoh yang semangat dalam menuntut ilmu dan menjadi tokoh terkenal dalam karyanya, yaitu evolusi, zoologi, dan sastra Arab, termasuk puisi, karena saya sangat suka sekali dengan puisi. Oke, baiklah, maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.